Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Melaporkan kejadian kemarin tentang insiden MTR di negara Hong Kong. Tentu kawan-kawan udah banyak mendengar beritanya di sosial media, Facebook, kemudian di YouTube juga banyak ya. Tapi channel ini akan terus membahasnya untuk kawan-kawan semuanya. Oke, kejadian ini Minggu tanggal 13 November 2022, dan ini sebenarnya kejadiannya juga pernah dialami tahun kemarin, yaitu tepatnya 2 Desember 2021 ya. Ini juga tentang masalah pintu yang tertimpa papan reklame. Kalau kawan ingat, itu pasti ingat juga kejadian tersebut ya, dan channel ini juga pernah membahasnya. Oke, kita kembali lagi kejadian kemarin, itu tepatnya jam 9:50, yaitu MTR mengalami beberapa kerusakan. Itu yang pertama, kedua pintu MTR di daerah Yaumate sana dengan gerbong nomor 7 ini tiba-tiba rusak karena kereta ini agak miring. Jadi salah satu kereta ini agak miring sehingga pintunya ini menghantam pintu yang bagian luar, sehingga dua pintu di nomor 7 ini rusak ya, putus atau tidak berfungsi lagi. Jadi yang kedua, kenapa kok sampai kereta itu agak bergeser? Itu karena bogi bagian bawah kereta yang biasanya kayak roda kayak gini, ini keluar dari jalurnya. Jadi ketika ini keluar dari jalurnya, MTR-nya juga agak miring. Nah, miring itulah menghantam pintu. Jadi dua tadi sampai lepas ya pintunya. Kemudian yang ketiga, ini ada bagian rel ini yang berantakan ya. Jadi di bawah MTR ada beberapa kejadian, termasuk beberapa rel yang berantakan karena boginya ini keluar dari jalur semestinya. Jadi semacam kalau mobil itu kan ibaratnya adalah bannya lah ya, tapi besi kan. Ini bergeser kemudian menyebabkan rel juga berantakan ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang terjadi kemarin. Kemudian yang bagian depan kereta pun kepalanya ini juga mengalami kerusakan ya. Kawan-kawan menanyakan kenapa kok kejadian kemarin ini lama banget MTR itu beroperasi kembali ya. Sekali lagi, mereka atau para staf ini berusaha untuk memperbaiki dan mencari tahu apa sih alasannya kok sampai pintunya rusak, kemudian bogi di bawahnya ini juga sampai keluar jalur ya. Entah itu karena air atau mungkin ada hal lainnya lagi. Jadi tidak dioperasikan kembali, takutnya nanti malah membahayakan para penumpang ya. Jadi benar-benar selepas nggak ada penumpang dan nggak ada aktivitas sama sekali, ini baru diselidiki dan diperbarui lagi ya. Oke, kemudian sekali lagi, dari kejadian ini ada 10 truk pemadam kebakaran, kemudian 8 ambulan, 65 regu penyelamat, dan beberapa anggota kepolisian yang mengamankan situasi MTR yang sedang insiden kemarin. Dan sekaligus para penumpang ini diarahkan untuk menuju bis secara gratis yang disediakan oleh pemerintah sini. Dan kalau kawan-kawan ingat, kemarin banyak sekali kawan-kawan ini menerima secara gratis kalau kawan-kawan keluar dari MTR yang kena bermasalah. Jadi kalau kawan-kawan keluar dari MTR yang bermasalah, dan kawan-kawan tidak dipungut biaya. Tapi kalau kawan-kawan keluar dari MTR yang tidak ada masalah, tetap aja dipungut biaya kalau kawan-kawan benar-benar detail masalah kemarin ya. Oke, kawan-kawan semuanya, kemarin selain pintu, permasalahan pintu, kemudian boge dan juga rel, ini yang menjadi masalah ini ya juga adanya ibaratnya adalah kritikan dari sopir kereta ya, yaitu menyuruh penumpangnya ini untuk jalan kaki melewati terowongan ya. Terowongan yang gelap sekali dan mereka hanya bermodalkan pakai HP saja, mereka berjalan. Nah, jalan itulah sampai mengakibatkan ada nenek yang usia 78 tahun ini mengalami cedera bagian tangan karena saking gelap.
gelapnya. Jadi bayangkan aja dari Yaumate jalan kaki menuju Mongkok dengan hanya menggunakan penerangan HP. Ya ini sangat-sangat menakutkan juga bagi keselamatan para penumpang lainnya. Kenapa kok mereka melakukan tersebut? Ini karena memang ada staf sopir kereta ini yang menyuruh mereka. Padahal kalau jalan di terowongan ini hanya dilakukan bagi kejadian MTR, entah itu terbakar atau meledak, baru diperbolehkan jalan melalui terowongan tersebut. Tapi kalau insiden tersebut ini kan tidak ada semacam ledakan atau mungkin api ya di dalam MTR, jadi tidak dibolehkan. Nah harusnya seperti itu, tapi karena orang kemarin juga panik, sopirnya juga panik, jadi menyuruh penumpang sebanyak 150 orang ini jalan kaki dari Yaumate ke Mongkok. Jadi sisanya sebesar 500 dari 750 orang ini berjalan atau keluar sesuai dengan instruksi dari para staf, yaitu keluar menuju MTR juga ya, pintu MTR, jadi tidak mengikuti terowongan tadi. Kenapa kok sebuahnya itu? Ya jelas ya, bertumpuk-tumpuk MTR. Bayangkan MTR aja, se-MTR satu gerbong itu berapa orang, tambah lagi MTR lainnya, tambah lagi ibaratnya adalah kereta lainnya, jadi banyak banget sampai berkumpul 750 orang ya. Untung aja yang lihat terowongan itu hanya 150 orang, itu aja ya. Nah kawan-kawan, di hari yang sama dan jam yang sama, kejadian yang sama di Yaumate sana, ini juga kebakaran toko ya. Dan gak hanya kebakaran toko, namun juga ini sekitaran jam 11.40-an ini juga terjadi insiden. Sekali lagi ini di hari yang sama, yaitu 13 November 2022. Ini juga terjadi insiden, yaitu eskalator yang sering dipakai oleh orang. Ini ketika naik, ini eskalatornya ini tiba-tiba meledak ya, gitu. Nah meledak ini ada serpian logam dan barang-barang lainnya ini berterbangan kemana-mana. Dan ini apakah ada luka? Sekali lagi belum ada penjelasan secara detail apakah ada yang luka, tapi ada juga orang-orang yang berakibat kena dari serpian logam-logam tadi bagian ininya ya, sampai nyangkut di orang tersebut, logam-logam yang berterbangan tadi ya. Nah itu aja informasinya, semoga kawan-kawan ini mengerti situasi kemarin, kenapa kok sampai berjam-jam ya. Sebenarnya kemarin juga mau buat video, tapi sekali lagi terkendala karena situasi bingung. Jadi kemarin aku mau pergi ke Liking ya, tapi karena mendapatkan Siupa di daerah Lajiko sana, akhirnya aku turun ke Lajiko. Pas kejadian ini semuanya ditutup, tidak boleh masuk ya. Dan akhirnya aku mencari Siupa lagi, tapi karena bawaan buahnya banget ya, ada tas lah, kemudian ada tenda lah, dan juga ada tas yang besar banget buat bakar-bakaran. Akhirnya naik cari taksi. Aku bilang sama taksinya, Pak turun di Liking ya, MTR. Oke. Terus jalan di depannya kok banyak orang banget. Oh ternyata ini Liking juga ditutup. Akhirnya aku bilang sama orangnya, si supir taksi ini, bahwa Pak turunkan aku di Gwaifong. Terus dia bilang oke, tapi biaya sekian ya. Aku oke aja lah, daripada ribet-ribet. Akhirnya orang itu bawa aku ke Gwaifong. Nah itu adalah pengalamanku kemarin Minggu, sedih-sedih tapi ya semangat lah karena ketemu temen, ngumpul sama temen dan bakar-bakaran sama teman-teman aku. Nah pertanyaannya, bagaimana tentang situasi Mbak kemarin? Apakah Mbak mengalami hal yang sama, bingung, mumet, dan lari kemana, mau kemana, ini saking pusingnya? Nah silakan Mbak-mbak nanti komentar di bawah video ini. Channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.